Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini spesial edisi Al-Quran Hadis kelas 4. Materinya tentang belajar surat Al-Qari'ah. Ada di awal semester 2 ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk belajar surat Al-Qari'ah ini merupakan materi yang pertama di semester yang kedua ya. Oke, ini untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya ya. Untuk kompetensi inti itu Bunda Syarifah kira semua sudah tahu. Bunda bacakan aja ya. Yang pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang selanjutnya yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, untuk kompetensi dasar kali ini kita spesial khusus Al-Qari'ah saja ya. Jadi kompetensi yang pertama yaitu menerima Al-Qari'ah sebagai firman Allah. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap disiplin dalam menjalankan kebaikan. Yang ketiga, memahami arti dan isi kandungan surat Al-Qari'ah. Yang selanjutnya nanti bisa mendemonstrasikan hafalan Al-Quran, surat Al-Qari'ah, dan mengkomunikasikan kandungan surat Al-Qari'ah ya. Oke, baik. Untuk indikator pembelajarannya diharapkan nanti kalian mampu ya setelah pembelajaran ini selesai. Mampu apa saja? Mampu yang pertama, menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguraikan surat Al-Qari'ah termasuk firman Allah. Yang ketiga, mampu menjalankan sikap disiplin dan menjalankan kebaikan, mampu menerjemahkan surat Al-Qari'ah. Yang kelima, mampu menulis ayat-ayat surat Al-Qari'ah. Yang keenam, mampu menghafalkan surat Al-Qari'ah. Ayat yang ketujuh, mampu menguraikan kandungan surah Al-Qari'ah. Dan yang kedelapan, mampu menjelaskan kandungan isi surat Al-Qari'ah. Oke ya, jadi tadi ada nanti peta konsepnya adalah ada konsep yang spiritualnya membaca dan mengamati, kemudian ada menganalisa dan merefleksi, ini sosialnya ya, dan memahami arti dan kandungan itu aspek pengetahuannya, dan untuk aspek terampilannya nanti anak-anak bisa praktek ya. Jadi praktek sudah hafal surat Al-Qari'ah, juga artinya ya. Iya, gitu. Oke. Nah, kita amati bersama nih ya. Ada dua gambar di sini. Yang pertama ada gambar pemandangan gunung di malam hari, vulkano. Kemudian ada gambar yang menunjukkan hari kiamat. Nah, ya ini ya. Jadi cermati ya, dua gambar di atas. Coba kalian beri tanggapan apapun yang ada dalam hatimu, keluarkan saja. Apapun itu, entah baik, entah jelek, entah pendek, entah panjang. Ya, begitu ya. Nanti kalian presentasikan ya di depan kelas. Oke. Membaca surat Al-Qari'ah. Pernahkah kalian membaca surat Al-Qari'ah? Pasti sudah pernah ya. Karena ini sering dibaca ya tiap pagi.
ketika waktu sholat Jumat tiba, pernah juga atau belum? Nah, ada berapa jumlahnya? Ayatnya ada 11 ya. Diturunkan sesudah surat Al-Qari'ah. Jadi surat ini termasuk golongan surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, nama Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama yang artinya mengetuk hati atau mengguncang. Kemudian nama ini dipakai untuk nama hari kiamat. Oke, yang selanjutnya, agar bacaan kita semakin baik dan sempurna, ayo kita cermati dan baca dengan tartil ya tulisan surat Al-Qari'ah di bawah ini. Ingat, mulailah dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, ayo anak-anak mengikuti apa yang dibacakan oleh guru, tentang surat Al-Qari'ah nanti ini ya. Nah, agar kalian mampu melafalkan surat Al-Qari'ah dengan baik dan benar secara berulang-ulang. Mulai dari bersama-sama, kemudian nanti sendiri-sendiri. Ya, sehingga dengan sendirinya nanti kalian akan hafal surat Al-Qari'ah secara fasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush wa amma man saqulat mawazinuh wa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini setelah kalian tirukan nanti kita baca artinya ya dari surat Al-Qari'ah bersama-sama. Nah, untuk membacakan artinya ini nanti Ibu minta kalian dipuisikan ya. Dipuisikan seperti biasa membaca puisi keagamaan ya. Ibu kasih contoh terlebih dahulu bagaimana untuk puisi surat Al-Qari'ah ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam keadaan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kalian bisa mencontoh seperti apa yang disampaikan oleh Bu Guru tadi ya. Nanti maju satu persatu ya ke depan. Iya, mengekspresikan cara kalian membacakan arti dari surat Al-Qari'ah ini. Setelah kita mengetahui arti surat Al-Qari'ah secara lengkap, alangkah baiknya kita juga belajar untuk menerjemahkan ayat per ayat dari surat Al-Qari'ah. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami isinya dengan mudah. Gitu ya. Coba perhatikan berikut. Nanti ditirukan ya. Al-Qari'ah, hari kiamat.
Ma, apakah? Alma al-qari'ah, hari kiamat itu. Wa, dan. Adoroka, kamu tahu. Ma, apa? Al-qari'ah, hari kiamat itu. Yaum, hari. Yakunu, adalah. Anas, manusia. Kal faroshil, seperti anai-anai. Al-mabathus, beterbangan. Takunu, adalah. Jibal, gunung-gunung. Kal-ihnil, seperti bulu. Maufus, dihambur-hamburkan. Fa'amma, maka adapun. Man, orang yang. Sakulat, berat. Mawazinu, timbangannya. Fahuwa, maka dia. Fi, dalam. Aisyati, kehidupan. Radiyah, memuaskan. Amma, adapun. Man, orang yang. Khofat, ringan. Wazinu, timbangannya. Fa'umuhu, maka tempat kembalinya ya. Nanti setelah membaca berulang-ulang ya, kita akan ingat kembali ya dengan menulis terjemahan surat Al-Qari'ah pada tabel berikut. Ini ditulis ya nanti ya, agar kalian mudah ingat. Kemudian setelah kita membaca surat Al-Qari'ah secara fasih, tartil, terus coba kita latihan menulis. Dengan sering menulis, tulisan kita menjadi semakin bagus. Nah ini ya, tadi sudah diterangkan mufrodatsnya satu persatu kata per katanya. Nah sekarang coba ini ada rumpang-rumpang ya, ada titik-titik. Apakah? Nah ini titik-titiknya silakan diisi sesuai dengan yang tadi sudah dipelajari di depan ya. Oke, selanjutnya setelah bisa menulis dengan melengkapi potongan ayat dan arti per ayatnya, cobalah menulis surat Al-Qari'ah secara lengkap ya, dengan harokatnya tanpa melihat teksnya. Nah kalian kan sudah hafal tuh sekarang. Nah kalau sudah hafal, coba kalian mencoba menuliskan tapi tanpa melihat teks. Nah yang pertama kan Al-Qari'ah. Nah tadi gimana ya tulisannya? Nah Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah itu coba tuliskan ya, tapi tanpa melihat teks ya. Insya Allah kamu bisa ya. Nah oke, ini tadi hafalkan ya surat Al-Qari'ahnya. Nah ini untuk mengingat kembali tadi apa itu Al-Qari'ah artinya ya, seperti itu. Tapi insya Allah gampang ya, karena sama Bu Guru itu di sini di MI-nya Bu Guru, madrasahnya Bu Guru, kita baca setiap hari, jadi insya Allah hafal dengan sendirinya. Setelah membaca berulang-ulang, ayo kita mengingat kembali ya dengan mengurutkan ayat. Nah, dengan memberi nomor ayat pada tabel yang tersedia. Jadi nanti Ibu akan berikan kalian shortcut ya. Ada tulisan di apa ini namanya ya? Di kertas yang berlem itu apa namanya? Kertas kecil. Nah, dalam kertas-kertas kecil itu Ibu kasih post-it. Nah, post-it di post-it itu setiap post-it ada satu ayat. Nah, tadi tidak Bu Guru kasih ini ayat keberapanya, nggak ada, kosong. Nah, nanti tugasnya kalian adalah mengurutkan. Nah, mengurutkan post-it sehingga membentuk dari ayat pertama sampai ayat terakhir ya. Oke, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, tulis nama pada format berikut. 1 anak dari kelompok menghafal, lafal, surah, dan terjemahnya ya. 2 anak yang lain mendengarkan lalu memberi penilaian dengan memberi tanda centang. Nah, gitu. Bisa ya secara bergantian nanti seperti itu. Jadi nama siswanya tadi siapa nih, teman satu kelompokmu. Terus hafal suratnya, hafal enggak? Hafalnya dari ayat 1 sampai berapa gitu. Yang belum hafal dari ayat berapa sampai berapa misalnya. Seperti itu ya. Nanti laporkan hasil hafalan kelompok kalian pada Bapak dan Ibu Guru agar teman kalian yang belum hafal, lafal dan terjemahan surat Al-Qari'ah mendapat bimbingan dari Bapak atau Ibu Guru kalian. Oke? Nah, sekarang kita saatnya memahami isi kandungan surat Al-Qari'ah. Apa sih yang sudah kita hafalkan dari tadi? Itu apa sih sebenarnya? Nah, ya.
Silakan kalian bertanya hal-hal yang berhubungan dengan isi kandungan surat Al-Qari'ah ya. Diskusikan dengan temanmu bagaimana keadaan manusia ketika terjadi pada hari kiamat. Nah, ini nanti presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Kandungan surat Al-Qari'ah. Nah, surat ini berisi tentang kebangkitan dan balasan yang didustakan dan sangat diingkari oleh kaum musyrikin, yakni kejadian-kejadian pada hari kiamat yang mengerikan dan membuat semua takut akan kejadian itu. Allah mengabarkan kepada kita tentang hari kiamat yang mengerikan, di mana dahsyatnya yang berlangsung ketika itu. Ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka semua yang ada di bumi akan binasa dan tidak ada yang akan selamat. Manusia akan tersebar dan kalang kabut kesana sini berlarian dalam keadaan yang hina, saling bertabrakan, berlari dan saling menginjak karena saking bingungnya. Gunung-gunung pun seakan-akan seperti dihambur-hamburkan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Dan setelah itu, manusia akan menerima pengadilan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, golongan orang-orang yang berat timbangannya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka kehidupan yang diridhoi, yakni kehidupan yang menyenangkan. Tidak ada kesusahan, tidak ada lagi kesedihan dan rasa takut. Semua akan mendapatkan ketenangan di dalamnya, yaitu hidup di surga yang kekal. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita termasuk dalam golongan yang pertama ini ya. Sementara golongan yang kedua, golongan bagi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, sebagaimana terdapat pada ayat 8 dan 9 surat Al-Qari'ah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya pada neraka hawiyah. Hawiyah itu apa? Hawiyah itu adalah api yang sangat panas, tempat kebinasaan dan kerugian, di mana kehidupan di dalamnya sangat menyedihkan. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Oleh karena itu, selama masih ada waktu hidup di dunia, ayolah kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Jangan lengah, jangan lalai hanya karena kenikmatan sesaat di dunia. Sebelum malaikat maut menjemput kita, karena mati tidak menunggu sakit ataupun menunggu tua. Kita tidak akan tahu umur kita berapa lama lagi. 1 menit lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun, 15 tahun, tidak ada yang tahu. Oke ya. Selanjutnya buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang. 1 anak dari kelompok menuliskan pada kertas lembar jawaban, dan yang 2 anak mencari ya, mencermati huruf-huruf yang ada pada tabel dan memberi garis lurus atau garis miring untuk menggabungkan huruf sehingga membentuk kata-kata sesuai surat Al-Qari'ah. Nah, nanti presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas secara bergantian dengan tertib. Berilah tanggapan kepada kelompok lain dari jawaban yang dibacakan jika tidak sesuai dengan jawaban kelompok lain ya. Nah, ini untuk tabel hurufnya, silahkan kalian berkelompok. Oke, alhamdulillah kita akan resume merangkum ya apa yang sudah kita pelajari saat ini, yaitu surat Al-Qari'ah itu terdiri dari 11 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Quraisy. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, nama Al-Qari'ah ini diambil dari ayat pertama yang artinya mengetuk hati atau mengguncang. Kemudian nama ini dipakai untuk nama hari kiamat.
Surat ini mengandung akidah atau keyakinan tentang kebangkitan dan balasan yang didustakan dan sangat diingkari, yakni kejadian-kejadian pada hari kiamat yang mengerikan. Hikmahnya apa? Anak-anak, ingatlah hidup itu hanya sebentar, maka lakukanlah yang terbaik ya, dan amal soleh. Nikmati tiap waktunya untuk bersyukur atas segala yang ada. Oke ya, saatnya kita berlatih apa yang sudah kita pelajari dari tadi. Coba untuk mengetes kemampuan kalian. Coba yang pertama, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Ya, jelaskan ya menurut pengetahuanmu ya. Selanjutnya ceritakan bagaimana gambaran keadaan pada hari kiamat sesuai isi kandungan surat Al-Qari'ah ayat keempat dan 5. Perhatikan ayat di bawah ini. Waduh, ayat berapa ini ya? Ayat yang ketiga deh. Ya, silakan ya jelaskan secara singkat makna yang terkandung dari potongan ayat yang ketiga. Coba uraikan dengan singkat apa yang kamu ketahui tentang neraka hawiyah, apa yang kamu ketahui tentang golongan kanan dan kiri, sebagaimana kandungan surat Al-Qari'ah tadi. Ya. Selanjutnya, jawablah dengan jujur ya, dengan memberi tanda checklist pada kolom di bawah ini. Coba kalian isi dengan kata-kata yang dicentang tuh di kolom selalu, jarang atau tidak pernah. Ya, santai aja, mau sesuai dengan realnya aja sehari-harinya ya. Yang pertama, setiap memulai belajar membaca doa apa tidak? Nah, centang kalau memang oh iya Bu selalu ya, centang di kolom selalu. Nah, kemudian yang kedua, setelah sholat membaca Al-Quran. Nah, itu selalu apa jarang atau tidak pernah. Yang ketiga, membaca kalimat thayyibah ketika melihat dan mendengar sesuatu yang baru. Yang keempat, menyisihkan uang saku untuk berinfak. Yang kelima, mengucapkan salam saat berjumpa dengan teman. Oke? Iya, sudah selesai. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah ya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.